Ini kan sekarang lagi rebutan nih Pak, cari oksigen. Yang benar itu bukan cari tabung oksigen, tapi stop obat yang menurunkan saturasi O2. Contohnya azitromisin, terus semua merek obat antivirus. Pak, sekarang ya, ini penyakit bukan virus, bukan bakteri. Terus kemudian diberikan obat antibiotik azitromisin golongan macrolide yang bekerja langsung ke jantung. Terus kemudian obat antivirus. Terus kemudian dikasih dexamethasone. Ini kan golongan kortikosteroid yang menekan imun. Jadi imunitas kita ditekan, dihajar antibiotik sama antivirus. Kalau saturasi O2 turun, jangan fitnah virus dong. Ya, memang benar Ibu Louis ini telah mengontak saya. Ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. Jadi gini Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan Pak yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya Pak. Ini saya sudah kirim materi, sampai jungkir balik, enggak paham juga. Ini tadi saya barusan telepon, ada dokter gigi, dokter Omar ya. Saya jelasin Pak paham, makanya saya bilang yang paham penjelasan saya, dokternya berarti IQ di atas 200, kecuali dokter Tirta. Ya, kematian karena satu penyakit, ya tentu untuk dicari kepastiannya harus ada autopsi. Ya, autopsi itu dalam mekanisme prosedur ilmiah itu seperti itu, apalagi satu wabah, satu penyakit. Ini sebetulnya kematiannya apa karena COVID-nya atau karena komorbidnya. Nah, ini harus dilihat dari riset, harus ada studi. Ribuan dokter pasang badan untuk Dr. Lois. Akhirnya, Dr. Tirta terbungkam. Dia hanyalah buzzer penerus Abu Janda. Dr. Tirta diserbu publik usai Dr. Lois ditangkap kepolisian, dituding jadi cepu hingga hobi membungkam. Dikutip dari oposisicerdas.com. Dr. Tirta mandiri hoodie saat ini tengah menjadi sorotan usai mengikuti sosok Dr. Lois Oin yang menyebut dirinya adalah penguasa COVID-19. Dr. Lois sebelumnya menyebarkan informasi bahwa pihak pemerintah telah salah langkah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Dr. Lois bahkan sudah jumawa bisa mengatur kedokteran sesuai keinginannya dan bisa membubarkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dalam banyak unggahannya, Dr. Lois kerap membawa sejumlah figur dan mengklaim caranya menangani pandemi adalah yang paling benar. Dia juga mengklaim bahwa interaksi antar obat yang selama ini dipraktikkan oleh dokter adalah hal yang fatal dan justru akan memperparah kondisi pasien. Dr. Lois sempat menyebutkan sejumlah kasus yang sukses sembuh sesuai dengan arahannya. Klaim-klaim Dr. Lois ini disebut Dr. Tirta ngawur. Dr. Tirta bahkan sampai mengajak Dr. Lois untuk melakukan debat publik. Namun ajakan Dr. Tirta itu langsung ditolak oleh Dr. Lois yang menganggap ilmunya sangat mahal. Alhasil, kini Dr. Lois telah diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya pada Minggu 11 Juli 2021 kemarin. Kasus Dr. Lois tersebut juga telah dilimpahkan ke pihak Mabes Polri. Usai penangkapan tersebut, Dr. Tirta langsung diserbu oleh publik, terutama pihak yang mendukung Dr. Lois. Dr. Tirta langsung disebut sebagai cepu hingga dokter yang hobi membungkam. Hal itu terlihat dari komentar netizen di unggahan Dr. Tirta pada Senin 12 Juli 2021 ini. Dr. Tirta mengunggah sebuah artikel yang mengklarifikasi bahwa dirinya tidak melaporkan Dr. Lois ke polisi. Statusnya dalam kasus tersebut merupakan sebagai saksi, bukan sebagai seorang pelapor. Hehe, jadi sorry banget nih. Saya gak melaporkan, cukup jadi saksi saja, karena banyak warga dan institusi dah melaporkan, ujar Dr. Tirta dikutip pikiranrakyat.com dari Instagram.
Jangan kebakaran jenggot gitu, kalau isunya yang jelas-jelas hoax gagal dong. Dikasih wadah di ID, ditolak, imbuhnya. Pada kolom komentar, netizen bahkan menyebut Dr. Tirta adalah dokter yang tak punya nyali untuk bertemu langsung. Diajak debat gak mau, lalu main lapor, mental cepu, komentar seorang netizen. Satu persatu dibungkam, ujar netizen yang lain. Dikit-dikit laporin, begini aja terus, tulis netizen lainnya. Ternyata banyak penikmat lalu pendapat si Lois. Lu teriak-teriak pengen pandemi berakhir dan kembali ke jalan untuk cari rezeki, tapi lu pada masih dukung orang kaya si Dr. Lois yang asbun, ujar ARC. Sekarang saya susah cari duit dok, gak bisa makan enak, gimana saya mau sehat ya? Ada keluarga juga yang harus saya tanggung dok, ujar Tommy. Kalau dari Lois salah ya dibuktikan, ucap saya Dewa. Kok mukanya mirip-mirip Abu Janda, ucap Joko. Kalau dicangkreng, model begitu jadi cepu umurnya hitungan jam, ujar Moti. Pernah ngomong kencang banget, bersuara-suara. Dia bungkam dari Lois, dan sahabatnya pun bungkam jarinya. Beda argumen sama dengan penjara. Hebat, ujar Nurmala. Hanya karena beda pandangan kok main lapor. Gak mikir kalau dari Lois punya tanggungan. Anak misalnya, kalau beliau dipenjarakan kasihan anak-anaknya, ujar Mainem. Adu argumen minta stasiun TV siarkan secara live sebagai media biarpun publik yang menilai mana yang lebih dapat ditemtima secara logis. Kalau biasanya lopar lapor, apa bedanya sama anak kecil? Habis kalah main gundu kemudian mewek-mewek sambil ngadu ke babe, ujar Masket. Kan sudah jelas, dari Lois ditantang untuk membuktikan opininya tapi dia menolak karena alasan ilmu saya mahal. Dari situ bukankah sudah jelas kenapa ilmu harus mahal, sedangkan melihat saat ini egois bukanlah satu jalan yang tepat, ujar Salamander. Kalau ditangkap rezim dilaporkan buzzer artinya dari Lois bener deh. Ini kan negeri kebalikan kayak bikini bottom antar Patrick dan SpongeBob, ujar Aji. 11-12 aja padahal, ujar Los. Tetaplah berjuang di jalur kejujuran. Saya terinspirasi dari pernyataan Dr. Lois, sehingga saya mengkonsumsi air minum rendah zat besi, sehingga kinerja ginjal lebih mudah. Salam, ujar pendusta. Payah, cemen, kayak anak kecil, mainnya aduan. Kalau berani debat secara ilmiah, jangan cemen jadi lelaki, ujar Fardon. Mungkin karena takut kebongkar, kedoknya jadi dilaporkan biar dibungkam kencing, ujar Join. Harusnya didebat keilmunya doang biar masyarakat paham dan yang dipermasalahkan Tirta administrasi Lois, ujar Kalsum. Lawan dong pakai argumen, ujar Anggara. Bukan dari Lois aja yang berpendapat, demikian ada dan banyak para ahli bahkan profesor yang berpendapat sama. Makanya tuh Sales Tirta berdebat secara terbuka dan ilmiah. Silakan Anda dan komplotan Anda berargumen ilmiah, bantah dengan keilmuan. Jangan jadi penjilat, ujar Jaka. Semenjak dia muncul ke permukaan, Balas enggak kagum sama sekali, ujar Bodronoyo. Dia sudah memastikan diri IQ-nya di bawah rata-rata. Bergabung di komunitas IQ 200 sekolah, ujar Yudi. Menurut saya akan lebih elegan, intelek dan gentle dengan adu ilmu. Debat ilmiah aja reng, ujar Madamoni. Untuk menyelamatkan dirinya, si Tirta menjadikan Lois sebagai tumbal, ujar Pergulatan. Buzzer pengecut. Jangan merasa di atas angin, pemerintah pasti berganti. Semua ada waktunya, ucap Kerly. Saya kok ragu ya ketika melihat komen atau pernyataan Dr. Tirta, atau perhatian saja ketika dia mengurai masalah. Ini betul dokter atau jurkam? Saya rasa ketika menjadi seorang dokter adalah etika atau bijaknya sedikit. Ini kok meledak-ledak, gak ada rem, ujar Aulia. Orang-orang rezim gak mampu berargumen, main lapor dan tangkap. Seperti anak kecil kalah main ngadu bapaknya, ucap Pink. Ini dokter beneran, apa abal-abal?
Kok perasaan nongkrong di sosmed mulu, bukannya di rumah sakit merawat orang sakit, ujar Naning. Tirta nih 11-12-nya sama Abu Asu, Desi, Ekon tadi. Tapi ini versi agak pinternya, ujar Yudi. Ternyata Tirta memang cebong. Kalah debat lapor polisi, sifat cebong betul, ujar Kazu. Kalau Anda seorang dokter, coba buktikan secara ilmiah bersama para dokter yang jujur, ujar Sopian. Tirta suaranya bagus, suaranya doang. Isinya sama aja, masih suka menjilat. Mendingan jualan sepatu bro, nggak pakai dijilat, ujar Rak. Kelak ada selalu dikenang bahwa pernah ada rezim sehebat, secerdas, dan sekuat ini dalam memimpin sebuah negara tapi isi sendiri, ujar Syaiful. Dengan tindakan melaporkan menunjukkan ketidakmampuan menangani setiap kritik, ujar Oides. Ini orang kok gampang amat main lapor-lapor. Dan gua perhatiin dia kadang nyebong, kadang gadrun, ujar Nem. Saya sering baca telegram dari Luis. Kalau ada kata-kata provokatif, cukup masuk telinga kanan dan keluar di kiri. Nggak usah baperan, ucap Ding Dong. Seharusnya sebagai dokter bantu orang sakit di saat genting sekarang ini. Tidak layak sebagai dokter ngoceh lapor-lapor tidak karuan, ujar Hatoguan. Bahasa rupiah spesialis COVID-19. Bagi-bagi bingkisan untuk membubarkan kerumunan, ujar Ayah. Jangan-jangan dari Tirta habis makan wewuna di istana, ujar rakyat. Gue yakin tuh orang gak akan enak makan gak enak tidur, ujar Fatih. Orang ini tak ubahnya seperti Abu Janda. Bisa jadi sudah disetting, ujar Umat. Dari dulu udah kelihatan niatnya mau jadi apa. Biar dapat privilege aja itu. Doa dan dukungan terbaik untuk Dr. Lois, semoga tangan Tuhan ikut andil, ujar Dion. Kembaran Abu Janda. Kalau ini Jamet songong, ujar Sapar. Kalau Dr. Lois salah tolong tunjukkan kepada kami masyarakat yang benarnya. Jangan main lapor, ujar Benang Kusut. Cungkring dokter sepatu sales, COVID ada yang mau nambahin, ucap Yudi. Malu sama tatonya, pakai lapor Pak Ici, ujar Bel Taufik. Setuju kalau dibilang cepu dan hobi membungkam, ucap Dedi. Yang tak sependapat dengannya akan dibungkam dan dilaporkan. Kok gitu? Ujar Bunda. Dia pengen jadi komisaris juga tuh, ucap Armada.